Halo saudara, selamat malam. Anda menyaksikan Saling Silang Jak TV dan mulai pada malam hari ini Saling Silang Jak TV tampil lebih lama, yaitu sekitar 1,5 jam. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana hasil survei yang mungkin bisa jadi pada tahun 2018-2019 akan marak menghiasi pemberitaan media untuk menakar dan menimbang siapa saja calon presiden dan partai-partai mana yang mungkin nantinya akan menjadi pemenang pemilu di pemilu 2019. Yang baru-baru ini merilis surveinya adalah SMRC. Bagaimana hasilnya? Kita simak liputan ini. Ada yang menarik dengan hasil survei Saiful Mujadi Research and Consulting SMRC yang dilakukan pada 7 hingga 13 Desember 2017 lalu ketika ada pertanyaan apakah responden setuju atau tidak Jokowi dan Prabowo bersatu dalam Pilpres 2019. Sebanyak 66,9% responden menyatakan setuju, sementara 28,4% responden menyatakan tidak setuju Jokowi dan Prabowo bersatu. Adapun sisanya 4,7% tidak tahu atau tidak menjawab pertanyaan tersebut. Saat responden diajukan pertanyaan siapa sebaiknya menjadi calon presiden dan calon wakil presiden bila Jokowi dan Prabowo berpasangan di Pilpres 2019, 66,9% menilai Jokowi layak jadi presiden dan Prabowo jadi wakilnya. Sementara itu, 28,4% menyatakan Prabowo sebaiknya jadi presiden dan Jokowi jadi wakil presiden. Adapun 4,7% responden tidak menjawab atau tidak tahu. Kemudian di luar nama Prabowo sebagai calon pendamping Jokowi, nama Yusuf Kala masih menjadi yang terdepan sebanyak 14,1% responden memilih Yusuf Kala sebagai pendamping Jokowi di Pilpres 2019. Dan di tempat kedua ada nama putra pertama Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan presentasi 12,7%. Munculnya nama AHY ini tidak terlepas dari sosoknya yang populer berkat maju dalam Pilgub DKI Jakarta tahun lalu. Di bawah AHY ada nama mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio dengan presentasi 12,2%. Adapun nama-nama lainnya seperti Haritanu Sudibjo, Wiranto, Sri Mulyani ada di bawah 10%. Selain itu, SMRC juga merilis hasil survei nasional mengenai kekuatan partai politik dan calon presiden jelang pemilu 2019. Hasil survei menunjukkan elektabilitas partai PDI Perjuangan berada di posisi paling tinggi dibanding partai lain dengan angka 21,4%. PDI Perjuangan merupakan satu-satunya parpol yang menunjukkan peningkatan dukungan suara secara signifikan. Jika tak ada peristiwa besar dalam 1,5 tahun ke depan seperti skandal korupsi, krisis ekonomi, dan skandal moral, kemungkinan PDI Perjuangan akan memperoleh suara lebih besar pada pemilu 2019 dibanding pemilu 2014. Survei ini juga menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo sebanyak 74,3% dan 23,8% responden tidak puas dengan kinerja Presiden. Dari 74,3%, sebanyak 65% masyarakat memilih Jokowi untuk Pilpres 2019. Sementara 11%-nya lebih memilih Prabowo menjadi calon presiden dalam Pilpres 2019 dan 14% memilih di luar keduanya. Direktur Eksekutif SMRC Jayadi Hanan menyatakan, tingginya persentase kepuasan responden terhadap kinerja presiden tidak terlepas dari kondisi bangsa di berbagai bidang. Satu, pada approval rating atau tingkat kepuasan masyarakat atas kinerjanya yang tinggi, yang pada saat ini berada pada posisi sekitar 74%. Jadi 74% menyatakan puas atau sangat puas dengan presiden. Faktor kedua adalah evaluasi masyarakat kepada kondisi-kondisi umum, yaitu kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi keamanan, kemudian kondisi pemberantasan korupsi, kondisi itu dievaluasi secara lebih positif oleh masyarakat pada saat ini sehingga tingkat kepuasan kepada presiden meningkat, lalu tingkat dukungan kepada presiden juga meningkat. Yang ketiga, evaluasi masyarakat terhadap berbagai program pemerintah di berbagai sektor itu juga cenderung positif. Meskipun masih ada PR-nya dari sisi beberapa program. Survei SMRC ini dilakukan dengan wawancara lapangan dengan jumlah responden sebanyak 1.059 orang di 34 provinsi dengan margin of error sebesar 3,1%. Iya, Saiful Mujani Research and Consulting sudah memulai start tahun 2018 ini sangat awal.
dengan menggeber survei yang mengatakan apabila seandainya pada saat ini Jokowi dan Prabowo disandingkan dalam Pilpres, maka hasilnya 64,1% versus 27,1%. Ini cukup menarik, nanti kita bahas. Nah, saya tidak sendiri, sudah ada beberapa narasumber saya dari SMRC, sudah hadir Mas Sirajuddin Abbas. Halo Mas, apa kabar? Selamat malam, selamat tahun baru. Dari PDI Perjuangan ada Ketua DPP PDI Perjuangan Bang Andreas Pariera. Selamat malam Bang Andreas. Ada Pak Didik Haryanto, Ketua Bidang Penggalangan Massa Partai Gerindra. Halo Pak Didik, selamat malam. Dan ada Profesor Dr. Waalaikumsalam, ada Profesor Dr. Siti Zuhro, Analis Politik LIPI. Halo Bu Siti, selamat malam dan selamat tahun baru. Ini kita di awal tahun kita sudah langsung dipanaskan oleh timnya Mas Sirajuddin ini terkait dengan hasil survei yang dilakukan oleh SMRC. Jokowi versus Prabowo hasilnya 64,1% versus 27,1%. Apabila hanya dua nama tersebut yang dipertarungkan seandainya Pilpres dilaksanakan pada hari ini. Dengan nilai seperti itu, apakah cukup aman Jokowi untuk Pilpres 2019? Jelas aman. Sebetulnya kita bisa lihat sebetulnya dari posisi dia di simulasi banyak nama, juga sebetulnya sudah unggul jauh dari tokoh-tokoh yang lain. Dalam simulasi banyak nama itu, kita sebut metode terbuka, ada sekitar 20-an nama yang kita ajukan ke warga, gitu, yang jadi responden. Jokowi memperoleh 53,9%. Top of mind lah ya? Bukan, top of mind berbeda. Top of mind tanpa disodorkan daftar nama. Oh, oke. Kalau semi terbuka masih disodorkan daftar nama untuk memberi bantuan supaya ingat nama-nama tokoh yang kita maksud. Itu dari simulasi banyak nama, Jokowi sudah 53,9%, artinya sudah cukup tinggi. Kalau jumlah tokohnya diperkecil, keunggulan Jokowi semakin tinggi. Misalnya dalam 5 nama, menyertakan di situ ada Pak Anies, menyertakan ada Pak Gatot, terus tokoh-tokoh yang lain ada Pak Agus dan lain. Keunggulannya sudah sampai di kisaran 59-60%. Kalau simulasinya diperkecil lagi jadi 2 nama antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, hasilnya sudah 64%. Artinya kalau pemilu itu dilaksanakan saat ini dengan Pak Prabowo sebagai lawannya saat ini, maka besar kemungkinan Jokowi menang dengan margin seperti itu. Oke, Mei Anda juga sudah melakukan survei, hasilnya 53%, kemudian pada saat Desember Jokowi keterpilihannya 64,1, sekarang cukup peningkatannya cukup tinggi kalau saya katakan sekitar hampir 10%. Faktor-faktor apa yang membuat Jokowi tinggi popularitasnya? Oke, ada banyak faktor saya kira. Kalau popularitas Jokowi memang sudah populer sekali sebagai presiden, tapi kalau elektabilitas memang ditentukan oleh sejumlah faktor. Kita mengamati dan mengevaluasi kinerja pemerintah itu secara reguler, per 3 bulan sebetulnya kita lakukan secara berkala gitu. Sebelum ini kita juga punya survei di bulan September. Sebelum September kita juga punya di bulan Mei. Trennya elektabilitasnya naik elektabilitas terus. Pak Jokowi konsisten membaik, meningkat terus. Jarak elektabilitas antara Jokowi dengan tokoh-tokoh lain semakin melebar. Itu sejalan dengan perbaikan yang konsisten dari persepsi terhadap kinerja pemerintahan dan kinerja Pak Jokowi di berbagai sektor pembangunan. Itu mengalami perbaikan meskipun ada beberapa bagian yang masih tergolong lemah. Misalnya yang lemah itu misalnya dalam penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok. Itu mungkin masih jadi PR, tapi ada pembangunan infrastruktur ya? Tapi di sektor yang lain kelihatan ada perbaikan yang luar biasa, misalnya pembangunan infrastruktur, layanan dan ketersediaan layanan kesehatan, juga pendidikan, gitu, terus penegakan hukum dan lain-lain itu konsisten mengalami perbaikan. Di bagian bawah juga yang kita anggap sebagai sektor real yang dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, itu sektor ekonomi rumah tangga.
pengangguran dan akses terhadap bahan-bahan kebutuhan pokok, meskipun masih belum setinggi approval di bidang pendidikan dan kesehatan, secara berkala mengalami perbaikan terus-menerus. Misalnya soal pemerataan sempat menjadi problem, tapi sekarang problemnya sudah berkurang meskipun belum teratasi secara total. Misalnya sejumlah program di pembangunan pedesaan misalnya dipersepsi sebagai efektif untuk mengurangi kesenjangan pendapatan di pedesaan. Itu persepsi publiknya. Okay. Nah, perbaikan-perbaikan itulah yang berkontribusi terhadap perbaikan pada aspek kinerja Presiden. Oke. Yang menarik pada saat kita beralih ke Prabowo pada bulan Mei tingkat keterpilihannya 37,2% dan Desember melorot 10%, 27,1%. Apa yang terjadi dengan sosok Prabowo? Saya kira banyak kemungkinan. Di antara yang bisa kita catat adalah Pak Prabowo sedang tidak memegang jabatan publik apapun selama Artinya ini. secara popularitas, publisitas pun juga tidak terlalu. Itu salah satu faktor. Publisitas beliau itu rendah sekali dibanding presiden. Presiden setiap hari kampanye. Setiap hari ada peresmian tol, peresmian infrastruktur. Apapun yang dilakukan diliput media, apapun yang dilakukan punya efek langsung terhadap orang banyak. Apapun kebijakan yang diambil punya hasil yang bisa diukur oleh masyarakat. Pak Prabowo tidak dalam posisi memegang jabatan publik apapun. Itu bisa dimengerti sebetulnya. Kalau misalnya Gerindranya kurang aktif menyuarakan Pak Prabowo, maka tidak ada lagi orang lain yang menyuarakan atau mengkampanyekan Pak Prabowo. Jadi itu sesuatu yang wajar, gitu. Oke. Kalau saja beliau punya tim yang khusus mengkampanyekan beliau secara besar-besaran setiap saat, mungkin saja publik masih mengingat dan masih yakin bahwa beliau pemimpin oposisi yang berhadapan dengan presiden. Oke. Dengan presiden. Gitu. Mas Didi turun 10% Mas dari 37 sampai Desember dari 37 ke 27. Ini 2019 hitungannya mungkin sekitar 1,5 tahun lagi. Ya, kita kalau mau bisa maju. paham itu apa yang disampaikan oleh Pak Abbas ya dari hasil surveinya. Namun kita juga pernah belajar dari DKI kemarin kan. DKI itu kan satu hal pelajaran yang istilahnya menjukir balikkan semua bahasa survei yang telah dilakukan. Bagaimana seorang Ahok dan Pak Jarot berhasil menguasai survei yang begitu tinggi. Semua orang pasang taruhan ke situ, tapi dengan orang yang tidak terkenal gitu bahasanya kan. Yang jauh lah popularitasnya antara Pak Anies dan Ahok. Pak Sandi juga gitu. Ujung-ujungnya juga dahsyat kan, berapa persen itu kekalahan. Tapi kan karena ada insiden Pulau Seribu itu. Ya, soal insiden kan itu masing-masing orang melakukan tindakan yang dengan pemikiran kan, bukan terus dianya melakukan satu tindakan yang tidak disadarin. Jadi timnya juga melakukan itu. Jadi kembali kepada hasil survei dari Pak Abbas MFSC, kita melihat itu sah-sah aja ya. Kami hargain lah orang melakukan survei itu dan kita lihat mungkin sudah memenuhi kaidah-kaidah. Kita juga punya forum komunikasi. Jadi karena kita sendiri juga paham sebagai partai oposisi, tentu saja kita akses media kan tidak sehebat teman-teman yang ada di kekuasaan. Kita menggunakan media sosial dan itu aksesnya luar biasa. Kalau Anda misalkan melihat aksesnya akunnya Prabowo, itu luar biasa sekali itu. Itu udah berapa persen dari penduduk Indonesia. Jadi Anda mengatakan bahwa Gerindra walaupun sekarang tidak di kekuasaan, namun kita untuk menjaga popularitas Prabowo, elektabilitas kita tetap bergerak juga dengan menggunakan konsep yang berbeda. Dan kita yakin itu. Karena selama ini teman-teman itu masyarakat itu sudah berdialog langsung melalui akunnya Prabowo, dan itu dialognya luar biasa. Jadi kami tidak berkecil hati terhadap itu semua. Karena kita sudah membuktikan di Pilkada. Kita sudah membuktikan di DKI. Mungkin nanti 2018 kita bisa lihat hasilnya dari perjuangan yang dilakukan teman-teman dengan konsep yang berbeda dilakukan teman-teman dari tim survei. Oke, baik. Nah, saya sekarang ke Mbak Wibawi. Kalau Anda melihat ke depan dengan adanya hasil survei ini, apakah ini nanti proyeksinya akan sama di 2019 atau mungkin bisa jadi agak ada perubahan banyak nih di 2019? Ini simulasi yang genit menurut saya. Genitnya kenapa Mbak? SMRC ya. SMRC, yang menurut saya ya genit-genit nakal gitu. Mencoba-coba. Jadi ini simulasi yang mencoba
melihat mungkin konteks politik itu konteks ya. Jadi melihat konteksnya bisa jadi nanti 2019 akan sengit sekali. Bagaimana mengurangi kesengitan tadi itu kalau dua-duanya dipadukan, padu-padankan. Itu kan polanya SMRC. Saya nggak percaya itu. Gitu ya, bahwa politik itu sangat dinamis, politik itu sangat momentum dan konteks yang memegang peran gitu ya. Siapapun seolah-olah mau menang ternyata tidak bisa menang gitu. Apa yang terjadi dengan Pilkada DKI, AHY itu luar biasa. Kita tidak pernah menghitung Anies itu nomor 2 gitu ya, selalu AHY nomor 2. Tapi at the last minute malah kalah di ronde pertama. Jadi menurut saya momentum tadi itu yang harus dibaca dengan akurat. Lah, SMRC ya menurut saya kalau ingin membuat simulasi, buatlah simulasi yang variabel indikatornya itu yang lebih komprehensif. Untuk memetakan itu semuanya, diambil sampel dari Sabang sampai Merauke yang betul-betul representatif. Sehingga hasilnya betul-betul akurat dan reliable gitu ya. Reliable dalam arti betul-betul trusted. Jadi ini bukan simulasi yang bisa keterpa angin hilang kan. Baik. Ya, apa yang disampaikan Mbak Wiwi ini saudara, karena pada rilis survei kemarin selain membahas terkait dengan elektabilitas Prabowo dan Jokowi apabila pemilu dilaksanakan sekarang, rupanya SMRC juga membuat simulasi apabila Prabowo dan juga Jokowi dan juga Prabowo disandingkan menjadi satu pasangan. Ada yang mengatakan setuju dan ada yang menyatakan tidak setuju. Dan kalaupun digabung rupanya juga tingkat elektabilitasnya tinggi. Nah, sekarang saya nanya nih ke Mas Sirajudin, itu motivasinya apa, Mas? Kan kontroversial sekali itu kalau dua orang itu bertentangan tiba-tiba dijadikan satu paket. Justru karena ini politik, kita juga mendengar perbincangan di publik. Banyak yang mengandai-ngandai seperti apa jadinya kalau mereka berpasangan gitu. Apakah publik merespon positif, apakah merespon negatif atau ignore atau seperti apa? Hasilnya, Mas? Nah, oleh karena itu kita membuat pertanyaan, menguji apa yang ada di benak masyarakat, dan itu kita lakukan bukan hanya sekali. Sebetulnya kita sudah lakukan dari bulan Mei. Apabila Jokowi dan Prabowo dijadikan satu paket. Seperti apa respon masyarakat? Kenapa tidak gitu loh? Kita tidak menutup kemungkinan bahwa ini dalam politik, masih terbuka banyak simulasi. Kita analisis secara komprehensif dengan data-data yang kuat, secara metodologi kita percaya kuat, kita belajar dengan sungguh-sungguh untuk memastikan secara ilmiah kita bisa pertanggungjawabkan itu. Sampelnya representatif secara nasional, dari sisi sampling metodenya kita bisa uji, terbuka, kita open, siapapun kita ada ini gitu. Oleh karena itu kita percaya dengan data itu dan kita melakukan analisis komprehensif, bukan hanya soal calon presiden Prabowo, enggak. Kita mengevaluasi banyak aspek kebijakan pemerintah. Ini salah satu bagian kecil saja dari survei kita. Nah, soal Prabowo dengan Jokowi ini memang itu kita mencoba mengetes apakah opini yang berkembang seperti itu sejalan dengan kehendak masyarakat atau tidak. Kita bahas opini tersebut di segmen selanjutnya ya. Dan bagaimana kemudian tanggapan PDIP, apakah mungkin terjadi 2018-2019 disandingkan Jokowi dan Prabowo? Tetap bersama kami di Saling Silang.